akan membahas mengenai visa ke Jerman. Mungkin Bapak sudah biasa juga untuk ke Jerman, tapi nanti ini yang kita bahas adalah mengenai ribuan kali. Iya. Iya, ini untuk visa Ya. studinya, Pak. Ya, jadi Ya. nanti Tiffany kita akan bantu untuk pengisian. Pertama adalah formulir visanya, kemudian untuk foto visa ukuran 3,5 kali 4,5 nanti ada foto di euro, kemudian ada reservasi untuk tempat tinggal, kemudian tiket pesawat, asuransi kesehatan, paspor asli, kemudian kopi paspor, kemudian ada juga surat penerimaan baik dari student colleague ataupun nanti dari kursus bahasa, kemudian ada motivation letter dan CV dalam bahasa Jerman. Nah, untuk motivation letter dan CV ini sebenarnya gunanya untuk menjelaskan saja sih sebenarnya ke kedutaan Jerman apa tujuan kita untuk studi di sana gitu. Jadi kita harus jelaskan kenapa mau studinya ke Jerman, terus rencananya mau studinya seperti apa, mau ambil jurusan apa, kemudian setelah lulus nanti rencananya seperti apa. Jadi di situ dijelaskan secara detail. Nanti kami akan bantu untuk koreksi isi dan koreksi dari gramatikal suratnya seperti itu. Kemudian pasti kita butuhkan kopi legalisir ijazahnya, artinya dokumen sekolahnya. Kemudian terjemahannya dalam bahasa Jerman, ini nanti akan kami urus untuk proses penerjemahan. Kemudian ada sertifikat bahasa, yang biasanya kalau untuk sekarang ini kita pakainya Gute. Kemudian yang terakhir bukti keuangan. Nah, untuk bukti keuangan sendiri nanti Tiffany akan kita jadwalkan untuk pembuatan rekening bank di Fintiba. Jadi nanti ada pembuatan rekening secara online. Kemudian setelah dapat nomor rekeningnya, Bapak bisa transfer untuk bukti keuangannya sebesar 10.425 euro. Untuk prosesnya sendiri sekitar 1 sampai dengan 2 minggu untuk sampai bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak Fintiba bahwa uang sebesar 10.425 euro ini sudah diterima. Jadi nanti untuk pentransferan sendiri setelah buka rekening kalau bisa langsung segera dilakukan pentransferannya seperti itu. Ini untuk dokumen visa untuk yang medical check up sama SKCK itu bisa diabaikan karena itu untuk negara Australia, UK dan Spanyol. Untuk persyaratan dokumennya apakah Bapak ada yang mau ditanyakan? Ini semuanya sangat jelas. Ini kalau bisa dipercepat. Saya bisa baca kok. Nggak usah diterangkan satu-satu, itu kan bisa dibaca ya udah beberapa detik udah selesai. Oke, ini saya berikutnya adalah mengenai prosedur aplikasinya. Sebentar. Nah, kalau untuk Jerman sendiri juga sebenarnya simple, Pak. Tidak terlalu sulit. Yang pertama kita pasti buat appointment di Jerman, di kedutaan Jerman maksudnya. Cuman memang untuk saat ini belum ada pembukaan jadwal baru karena memang masih ditutup. Nanti untuk pembuatan jadwal pasti ini kita yang mengatur. Jadi nanti sebenarnya Tiffany hanya tinggal mengikuti briefing-briefing dari kita. Jadi ada briefing dokumen di mana nanti kita... Kalau boleh itu saya atur sendiri. Kenapa, Pak? Cepat. Dan dia ya baik. Kalau soal appointment saya lebih baik atur sendiri karena ya saya kira lebih. Ya boleh biar lebih cepat ya Pak. Dan dapat treatment khusus. Ya, paling nanti kita briefing aja ke Tiffany mengenai dokumennya apa aja supaya kan ketika apply visa memang nanti Tiffany sendiri gitu ya di loketnya kita jelaskan dokumennya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pihak kedutaan. Kemudian submit. Nah, untuk prosesnya sih mungkin kalau yang normalnya sekitar 6 sampai 8 minggu. Setelah itu visa biasanya ya keluar karena kalau sudah jelas biasanya pihak kedutaan Jerman juga tidak bermasalah. Nah, untuk visanya sendiri berlaku antara 3 sampai dengan 6 bulan. Nanti kita biasanya atur sekitar awal Januari, karena memang keberangkatan kita rata-rata di awal Januari, seperti itu, Bapak. Oke. Kira-kira untuk aplikasi visa ada yang mau ditanyakan tidak, Pak? Tidak sama sekali. Oke, baik.
Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk sistem pendidikannya. Boleh. Baik. Silakan, terus saja. Ya, untuk sistem pendidikannya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nana, Bapak. Ya. Silakan Bu Nana. Ya, tunggu sebentar. Ya, langsung saja Mbak Niken, kita langsung ke pedoman studi di Jermannya. Kita ya, next ke slide berikutnya, karena waktu kita terbatas untuk Pak Ilham. Pak Ilham ada kesibukan lain. Ya, ini sudah. Oke, next. Ya, jadi Pak, untuk jalur studi lewat nanti manajemen Indonesia ini, untuk Tiffany sekarang sudah bergabung untuk proses program bahasanya ya Pak ya, sudah berjalan untuk kelas online-nya dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 16 sore, online sedang berjalan, dan posisinya sekarang sudah di kelas untuk level A2, sampai nanti selesai proses 6 bulan, dan akan mengikuti program ujian masuk student college di Jakarta, Pak. Yang mengikuti memang kebetulan waktu itu Bapak sudah bilang kalau misalnya nggak ngambil yang student college yang itu, boleh student college yang di München kan, boleh. Jadi nanti kita ikut ujian juga lagi di Jermannya, Pak. Ya. Tapi kemarin Tiffany bersedia, Pak, untuk mengikuti student college ujian masuk student college yang di Jakarta atau tes setelah konfirmasi beberapa kali akan mengikuti ujian itu startnya nanti di bulan Oktober akhir Pak sampai November. Memang ada 6 student college yang akan diikuti ujiannya di Jakarta. Kalau nanti lulus itu pengumumannya di Desember 2020 ini Pak. Lulus masuk ujian student college. Nah, itu bisa ada TU Berlin, HTW dan lain-lainnya. Tapi kalau dia belum lulus, belum diterima di student college salah satu yang nanti ujian di Jakarta itu, berarti Tiffany akan siap untuk ikut Sprachkurs untuk persiapan lagi ujian masuk student college di Jerman. Bisa kita daftarkan ke München, ya Pak, ke Hamburg atau kota-kota lainnya. Nah, nanti itu disiapkan Pak. Start ujiannya itu antara ada di bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus 2021 Pak. Nah, kalau dia lulus di salah satu student college yang nanti kita sudah apply-kan tersebut Pak, berarti Tiffany intake-nya yang di winter semester Pak, di 2021. Untuk masuk di September atau Oktober 2021. Itu untuk student college di sana. Kalau memang tidak dapat yang di awal tahun nanti yang di Jakartanya. Tapi kalau dapat yang di awal tahun, kita kembalikan lagi ke Pak Ilham sama Tiffany. Mau diambil tidak yang student college yang di TU Berlin, ATU Berlin, atau FH. Nanti si Tiffany boleh memilih setelah itu untuk daftar ke universitas. Kalau dia 1 tahun nanti di student college tersebut. Tapi kalau tetap kejar targetnya mau STK München, mau tidak mau kita ikut intake berikutnya Pak. Gitu. Ya, gitu Pak. Nanti lulus student college berarti Tiffany lulus student college, nanti Tiffany ini syarat untuk diterima di student college, Bapak mungkin sudah tahu. Yang pasti dia punya kemampuan bahasanya itu sampai level B1, B2, punya visa studi, ijazah asli nanti dibawa dan ditunjukkan, kemampuan finansial Bapak juga sudah tahu, yang 10.425 euro itu sudah ditunjukkan dan masuk ke rekeningnya Tiffany langsung. Pengiriman formulir dan dokumen ini lengkap tepat waktu, kami yang kontrol Pak, nanti. Gitu ya Pak ya. Oke, next Mbak Niken. Ini mungkin udah ya. Langsung next aja ya Mbak. Pendidikan Bapak juga tahu. Next skip saja yang sudah skip. Student college skip ini lagi Mbak Niken. Ini tentang peta penyebaran student college-nya. Penyebaran sudah di semua di 16 negara bagian. Skip. Nama-nama student college-nya tuh tertinggi paling atas kita taruh STK München ya Pak. Sebenarnya targetnya Tiffany nih Pak. Student college München ini tersebar yang mudah-mudahan itu rankingnya. Ini ada artinya nggak rankingnya itu München ataupun nanti di universitas yang di München-nya Pak. Gitu. Next Mbak Niken. Itu tadi Pak Ilham bertanya Ibu Nena. Bukan Pak. Ya itu
Itu enggak, artinya bukan ranking, itu Pak. Ini cuma kita urutkan di nomor, kebetulan di nomor 1 kebetulan student aja. collect-nya, Pak. Oh, jadi kebetulan aja, bukan berarti ini yang paling susah atau yang paling gampang gitu, bukan. Jadi bukan ini kebetulan aja rankingnya ya, bukan soal kesulitan masuknya atau apa, bukan. Halo, bisa dengar saya nggak? Ya, bukan Bapak, itu memang hanya kebetulan kita memang taruh di nomor 1. Oke. Iya, kebetulan. Kebetulan ya. Bukan. Ini kita masuk. Kebetulan ada di negara bagiannya yang nomor 1-nya kita masuk yang bayar. Ya, betul Pak. Ya. Next, Mbak Niken. Lanjut, Mbak Niken. Iya, sudah ganti. Oke Pak, untuk student collect sendiri, Bapak sudah ketahui nanti yang diujikan hanya kemampuan bahasa Jerman dan matematika dari Tiffany ya Pak ya. Terus ya, bisa juga Pak kemungkinan untuk akselerasi jika nilai Tiffany nanti lulus ujian masuk Aufnahmetest, realisasinya itu adalah student collect TU Berlin biasanya menawarkan kalau nilai Aufnahmetestnya bagus, dia bisa langsung masuk semester 2 Pak di student collect Pak. Gitu. Jadi dia bisa langsung semester 2 dan hanya menjalani student collect satu semester saja gitu. Walaupun pada dasarnya di student collect itu 2 semester atau maksimal 4 semester hanya 1 kali pengulangan 1 semester. Gitu. Kemudian 5 atau 6 mata pelajaran saja Pak, 26 sampai 32 jam pelajaran per minggu dan diakhiri ujian akhir itu pestulung trukung. Setelah itu Tiffany bisa mendaftar ke berbagai universitas negeri yang ada di Jerman, gitu Pak. Ya. Nah, sudah dipastikan kembali Pak untuk Tiffany jadi jurusannya yang apa Pak? Kalau Bapak terakhir update sama Tiffany Pak? Psikologi. Psikologi, oke. Psikologi itu bisa dari 2 ya Pak ya? Bisa langsung dari student collect untuk jurusan kedokteran atau satu lagi yang sosial Pak. Gitu. Ya. Jadi Tiffany bisa masuk dari student collect kedokteran atau nanti student collect yang jurusannya sosial. Karena itu berarti bisa dari M-Kurs, kalau dia di medicine course, dia belajarnya selama di student collect berarti bahasa Jerman, Pak, biologi, kimia, matematika, fisika. Ini makanannya sehari-hari Tiffany nanti selama 2 semester, Pak. Kalau dia langsung dari student collect kedokteran, Pak. Gitu ya, Pak ya. Sedangkan kalau dia nanti dari G-Kurs, Pak, atau dari Jermanistik, berarti dia nanti belajarnya bahasa Jerman yang literaturnya, sejarahnya, dengan sosial dan bahasa Inggrisnya, Pak. Oke. Gitu. Nah, nanti kita putuskan lagi nih sama Tiffany, apakah walaupun sebenarnya kesempatan yang paling banyak, yang paling besar itu lewat M-Kurs, Pak. Karena lebih banyak jurusan kedokterannya, jurusan psikologi yang masuk dari student collect kedokteran, Pak, untuk di universitas-universitas gitu. Jadi Tiffany mau tidak mau masuk ke M-Kurs ini, Pak. Gitu. Nanti di medicine course nilai tertinggi gitu. Ya, Pak ya. Oke. Next, Mbak Niken. Ini suasana ujian di student collect ya Pak, nanti Tiffany seperti itu. Kalau untuk saran-saran dari kami sih, perbanyak berlatih berbicara Jerman. Udah dilatih sama Bapak di rumah ya Pak, sehari-hari udah pakai bahasa Jerman ya Pak ya. Sudah menggunakan bahasa Jerman ya. WhatsApp pun bahasa Jerman. Oh, WhatsApp juga bahasa Jerman ya Pak ya. Oh, keren. Oke, WhatsApp. Oke, kemudian walaupun kemarin memang dari Her Yoga selaku dari wali kelasnya kemarin memang ada beberapa Tiffany masih kekurangan dan itu masih terus kita ini ya Pak, kita perdalami supaya Tiffany lebih oke lagi bahasanya. Next, Mbak Niken. Ini Mas saya sudah yakin. Kalau universitas mungkin Bapak juga sudah mengerti ya Pak bedanya universitas dan Hochschule ya Pak ya? Iya, udah. Oke, next kita ini aja. Yang pasti Pak untuk karena prosesnya Tiffany dari Indonesia, berarti dia masuknya itu dari student collect dulu ya Pak ya. Tidak ada rencana kita masukkan ke DSH yang hanya belajar bahasa Jerman saja Pak. Karena kalau melalui student collect kan dia bisa dapat belajar matematikanya, sainsnya, dia dapat belajar itu Pak. Jadi kita melalui student collect saja. Next, Mbak Niken. Ya. Skip aja. Kita skip. Ini kita skip ya. Sama kita skip ya Pak perbedaan universitas sama ini ya Pak udah ya. Tahu. Ini juga. Skip. Tahu ya Pak ya. Ya. Oke, skip.
Skip. Fakultas juga sudah ya Pak ya, semua sama saja ya Pak ya. Mungkin Sama. nanti jurusannya yang lebih banyak kalau di Jerman, jurusan-jurusannya. Oke. Skip. Nah, oke, next Mbak Niken. Ini juga. Skip aja. Ini untuk kedokteran. Ya. Skip saja. Ini untuk teknik. Skip. Bukan jurusan kan? Ya, skip. Skip. Ini. Ya. Skip juga. Sama skip aja Mbak Niken. Nah ini contoh alur kuliah teknik mesin kebetulan ya Pak. Nanti kita harus cari yang untuk psikologinya ya Pak ya. Iya, betul. Psikologi. Dan untuk biaya per semester ya Pak, sudah tahu ya Pak, kalau misalnya di Jerman tidak dikenakan biaya kuliah, jadi hanya biaya transport semester tiket anak-anak ya Pak, kalau tergantung kotanya, kalau ininya. Ya. Gitu. Ya itu saja sih Pak, yang orang tua dapatkan. Kalau orang tua yang lain banyak pertanyaan, kalau Bapak karena kebetulan sudah hidupnya di Jerman, jadi sudah tahu semua Pak itunya Pak. Saya lebih dari setengah hidup saya di Kronologis Jerman. semuanya. Ya. Oke. Nah, makanya ada yang lain mungkin. Saya harus berguru ke Pak. Aku nggak bisa dengar nih, gimana? Nggak kedengeran. Halo? Nggak, tidak kedengeran. Ya. Apa sambungannya kurang bagus kualitasnya? Gimana? Ya. Halo? Ya. Iya Pak, mungkin sudah, kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kepisannya. Saya tidak ada pertanyaan. Baik. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin saya pikir cukup Pak Ilham. Jadi nanti selanjutnya setelah terakhir nanti kita ada workshop berikutnya yaitu tentang proses pendampingan Pak. Nanti itu kita jadwalkan kembali Pak. Itu workshop terakhir keberangkatan, sebelum keberangkatan dan proses pendampingan nanti di sana. Itu saja Bapak. Ya, sekarang online-nya Tiffany itu sudah full berjalan kan tiap hari dari pagi sampai sore kan? Sudah, betul Pak. Dari jam 8 sampai dengan jam 15 ya Madam Farah ya? Jam 4 sore, Pak Isa. Jadi 8 jam atau dengan 1 jam istirahat di antara? Iya, jadi Pak Ilham untuk kelas online tersebut memang sudah dari jam 8 sampai jam 4 sore dengan 2 kali istirahat Pak Ilham. Jadi istirahat pertama di jam 10 sampai 10.30, kemudian istirahat keduanya dari pukul 12.30 sampai dengan 13.30 Pak Ilham. Oke, jadi 1 jam setengah, jadi dia 6 jam setengah tiap hari sekolah. Iya, kurang lebih 6 jam setengah, seperti itu. Ya. Dan itu mata pelajarannya bahasa Jerman saja? Iya, untuk saat ini kita masih terus perdalam bahasa Jermannya, Pak Ilham. Nanti pada saat bulan kurang lebih Agustus itu kita sudah mulai untuk matematikanya. Untuk persiapan ujian Aufnahmetest nanti, baik matematika bahasa Indonesia maupun bahasa Jerman, seperti itu Pak Ilham. Oke. Jadi tesnya nanti itu matematik dan bahasa Jerman saja? Iya, betul seperti itu. Kalau fisika, kimia, biologi tidak dites? Tidak, Pak Ilham. Hanya matematika dan bahasa Jerman. Oke. Sehr gut, vielen Dank. Ini masih ada ini nggak Pak, privat matematika? Saya tahunya waktu itu masih ada privat matematik Pak. Saya kira iya, masih ada. Oh, masih ada. Ya itu bagus Pak, soalnya nanti kan apalagi kalau mau buat student kolek kedokteran ya Pak ya, nilainya kan harus tinggi nih Pak, supaya dia bisa lulus gitu Pak. Nah, jadi matematiknya tetap didukung dari, walaupun nanti dari Euro ada, dari yang Bapak juga ada. Bagus Pak. Gitu. Oke. Iya. Baik. Itu aja mungkin Pak Ilham, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih. Sampai lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.